Kalau kita nikah nih, yang di panggung itu ada keluarga kita juga. Betul. Di luar negeri ada nggak? Nggak ada. Pernah lihat nggak film-film luar negeri ada orang tua di kiri Oh iya, orangnya duduk. Orang duduk. Iya benar. Tapi kalau di sini kan sangat involved ya. Yang dimana it's beautiful gitu. Ziva, Magnolia dengan Peri Cinta. Peri Cinta. Masih di Indo banget bareng sama Brian Domani. Saya. Yang ceritain film Patah Hati yang kupilih. Betul. Dari judul tuh sebenarnya udah ini ya, udah kayak lu ngapain sih milih sakit gitu kan. Iya, itu kayak kita sering banget ngelakuin itu tanpa sadar. Iya kan. Gini, kayak kita deket sama orang ini, yang kita tahu ini sangat tidak cocok sama kita. Betul. Tapi kita paksakan untuk melakukannya gitu, berpacaran sama dia. Iya. Kita tahu kita udah bakal patah hati. Itu atas dasar apa sih orang-orang bisa gitu? Maksudnya ya cinta sih memang cinta ya. Harapan. Baik orang apalagi itu kayak enggak kok, dia pasti berubah sama aku. Oh iya bener. Itu banyak banget yang akhirnya nge-trap apalagi anak-anak generasi saya Gen Z. Gen Z. Mungkin sangat termakan sama film-film. Maaf, saya juga tipe orang buat film-film seperti itu. Yang dimana kayak yes, ada beberapa yang mungkin bisa berubah. Bisa works ya. Iya bisa works, tapi nggak semua guys. Jadi kalau emang kalian pengen masuk ke sana, ya siap-siap patah hati. Dan dimana menurut aku itu emang patah hati yang kupilih itu lumayan sad ya, tapi secara tidak langsung juga menurut aku a gift, karena kita akhirnya memilih patah hati kita. Iya. Biasanya kita patah hati itu kaget tiba-tiba, tapi ini secara tidak langsung kita agak lebih siap lah. Berarti udah prepared untuk si patah hati ini. Karena banyak orang kalau ini tiba-tiba patah hati kayak itu sakitnya minta ampun ya, kaget gitu. Karena ada elemen surprise ya. Kalau ini kita lebih kayak agak was-was dan menghitung waktu, tapi kita tahu suatu hari nanti bakal kejadian. Jadi kayak oke, it's the time ya gitu. Berarti ketika nonton film ini, ekspektasi penonton menurut lo ini bakal lebih ikhlas nanti menghadapi kehidupan, atau bakal yang aduh emang nggak bisa nih ya, yang namanya beda keyakinan nih pokoknya harus jauh-jauh gitu. Ekspektasi lo apa sih kalau buat yang nonton nanti? Itu dia, dari kita lihat dari sosial media aja tuh, soalnya fase-fase orang tuh lagi berbeda-beda gitu. Ada yang sedang menjalani, ada yang baru selesai, ada yang udah melewati bertahun-tahun, ada yang baru PDKT, tetap ada keyakinan. Jadi tergantung kamu fase apa di dalam film ini nih. Tapi pada akhirnya our motto tuh adalah berani melepaskan. Jika berani melepaskan itu bukan masalah only about beda keyakinan dong, enggak. It's about kalau udah mulai menyakiti bukan hanya diri kamu, tapi juga sekitar kamu juga, kayak keluarga, orang-orang kamu sayang. Kayak lebih baik kamu pikirkan lagi dan berani melepaskan. Oke, better pull off. Komunikasikan dulu nggak apa-apa. Kalau nama juga hubungan, kalau menurut aku sehatnya hubungan, kalian sadari pasti bakal ada masalah gitu. Gak mungkin enggak gitu. Komunikasikan secara sehat. Kalau ternyata nggak bisa, nggak ada jawaban, beranilah melepaskan. Terima kasih semuanya, saya pulang dulu. Jadi tips dari Bapak Brian ya teman-teman ya. Saya Brian Domani. Jangan lupa coblos. Tapi memang ketika gini ya Brian ya, ketika lo dapat peran-peran yang seperti ini, apakah juga menjadikan diri lo tuh kayak gue jadi lebih mengerti cerita-cerita yang berat ya, maksudnya kehidupan cinta yang nggak melulu lovey-dovey atau cerita monyet dan lain-lain gitu kan. Ini bikin lo jadi lebih dewasa gitu secara berpikir. Setiap karakter yang saya mainkan tuh pasti selalu ada something aku bisa bawa. Karena kita semua tahu ya dalam bahasa Indonesia setiap cerita ada amanat ya. Benar. Jadi emang setiap karakter mungkin nggak sama seperti apa yang kalian pelajari, tapi aku sendiri pasti ada sesuatu bekal yang aku bawa buat hidup aku asli. Mau itu cara pandang dia, atau mungkin dia karakter yang negatif, aku jadi pelajari untuk aku jangan pernah kayak karakter ini, kayak gitu. Jadi emang ada pelajaran, dan biasanya kan cerita itu karakter emang fiksi ini, tapi pasti pernah terinspire dari cerita-cerita orang, bentuk dari karakter ini. Bener. Dan kan saya lumayan involved pas pembuatan cerita dan lain-lain, ikut aja lihat mereka gitu segala, dan ini tumpah-tumpahan cerita masing-masing ada gitu. Ada cerita masing-masing, terus cerita-cerita mereka kayak ini udah umur bapak-bapak cerita tentang ini anak Gen Z cewek lagi cerita tentang apa, jadi kayak ini tumpah-tumpah mereka, dan dari sana aku jadi bisa dengar cerita-cerita mereka kayak gini, kamu salah di situ, harapan kamu itu, jadi kayak bisa belajar gitu dari sana.
Iya, dan peran Ben ini segi karakter tuh menurut lo kayak gimana sih? Maksudnya bisa diceritain juga apakah dia memang laki-laki yang bijak, laki-laki yang bucin atau laki-laki yang bucin itu lebih pasti. Dia bucin karena ada 2 fase seperti tadi aku bilang. Ada fase dia muda sama dewasanya, tapi sama-sama bucinnya tuh ada. Cuma bentuknya lebih dewasa aja gitu. Yang dimana menurut aku, me personally, bucin tuh nggak ada salahnya asal sama orang yang pas. Oh iya juga. Kalau nggak tepat malah jadinya jatuh cinta dan sendiri ya, di capek. Di sini pengalaman ya. Oh iya wajar. Gak apa-apa, kita semua pernah melewati kok. Tenang. Betul. Gue juga pernah di fase itu kok, bucin. Jadi ini karakter yang dimana dia tuh sangat outgoing, sangat positif, sangat semua tuh ada jawabannya gitu. Oh dia tuh lebih kayak mau nggak mau pasti optimistik banget orangnya. Tapi dengan jalannya dia sadari kalau optimism dia tuh terkadang kayak delusional gitu. Yang dimana apakah ini kenaifan atau gimana? Jalannya cerita, if it's a perfect world dia bakal aman-aman aja, tapi dia sadari kalau hidup tuh nggak ada yang perfect gitu. Dan pelan-pelannya jalan dia mulai nyadar ternyata hidup ini bukan aku doang ya. Karena dia tuh sangat berkutat di seputar dia aja. Karena dia tuh sangat bule minded lah. Dia sekolah cooking school di France gitu segala western, yang dimana dia kayak ya udah kita tinggal aja kabur kemana gitu ke luar negeri. Yang dimana ternyata it's not only about that gitu. Tidak sesimpel itu anak muda. Tidak sesimpel itu bule gitu. Harus ada keluarga. Bener. Itu emang cultural differences ngeri sih. Yang dimana mungkin orang luar nggak terlalu kalau pernikahan dan lain-lain nggak terlalu ikut campurkan keluarga. Tapi kalau di sini kan sangat. Buktinya aja kalau kita nikah nih, yang di panggung itu ada keluarga kita juga. Betul. Di luar negeri ada nggak? Nggak ada. Pernah lihat nggak film-film luar negeri ada orang tua di kita? Orangnya duduk. Iya benar. Tapi kalau di sini kan sangat involved ya. Di mana it's beautiful gitu. Tapi artinya kita harus memperhatikan kebutuhan mereka juga gitu, kemauan mereka juga. Itu sih yang karakter itu evolving. Jadi perjalanan evolvement of kenaifan anak SMA, kebingungannya, optimism, naik turun kayak hidup lah, lumayan lah. Oke. Jadi Mas Ben ini seperti itu ya. Mas Ben begitu. Bule Ben. Benyamin namanya. Oke. Dan ketika seorang Brian itu didapuk Ben sama Naira itu di mana sama Prilly lagi, dan lu udah banyak scene sama Prilly banyak. Kalau di sini dia jadi Alia, bukan Naira. Bukan Alia. Oke. Alia si Prilly. Nah kan lu juga udah pernah memainkan banyak film sama Prilly. Ada improvisasi dari kalian berdua kah di film ini atau mungkin ada? Soal tipe karakter dan situasi karakternya sangat berbeda juga. Jadi emang kita harus membangun cerita yang dimana